Halo teman-teman pejuang energi, selamat datang kembali di PB Basecamp, platform di mana kalian bisa belajar clean energy teknologi langsung dari praktisinya. Tentunya masih bareng saya Fidel Castro dan juga rekan saya. Saya Ardi, halo. Yes, we are back ya. Iya, udah Akhirnya lama ya. kita kembali lagi buat episode di PB Basecamp Podcast ini setelah kurang lebih 2 bulan ya kita Ya. vakum karena ada urusan pribadi dan lain segala macamnya. By the way, Bang Ardi, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Fidel, gimana kabarnya? Lagi di luar ya? Yes, baru beberapa minggu terakhir dapat kesempatan kerja di Malaysia, sekarang lagi natap di Malaysia. Mantap. Bareng keluarga, makanya dalam beberapa bulan terakhir kita agak vakum dulu sambil kita merencanakan apa yang mau kita rencanakan next untuk PB Basecamp. Oke. Mudah-mudahan lancar selalu, Fidel. Yes, ya jadi teman-teman pejuang energi, episode kali ini adalah kita mau recap season pertama. Jadi buat teman-teman pejuang energi yang ngikutin kita dari episode pertama pasti tahu bagaimana proses kami di video pertama sampai dengan video terakhir, yaitu di bulan April yang lalu. Dan kita mau recap season pertama untuk podcast PB Basecamp ini. Dan next nanti kita bakal sharing-sharing apa pengalaman masing-masing selama podcast dan juga apa next di channel PB Basecamp yang bisa kami sajikan buat kalian semua. Tentunya dengan tujuan yang sama ya Mbak Ardi ya. Kita pengen ngebuat pembicaraan tentang clean energy teknologi ini jadi pembicaraan yang sehari-hari, pembicaraan yang istilahnya itu kalau bahasa kita di kedai kopi ya, kedai kopi. Iya. Jadi ngomong di warung kopi ya. Ya, jadi nggak jadi diskusi yang serius, tetap serius, tapi dibahas dengan cara yang lebih santai. Yes, betul sekali. Nggak terasa ya Del ya, kita udah sudah berbicara dengan banyak orang. Bagi saya itu banyak sih, saya merasa bahagia. Kita udah sampai sekitar berapa episode itu ya? 19 atau 20 ya? 19 episode. Banyak dari beberapa perusahaan, developer juga ada, EPC, dan akademisi juga ada gitu. Saya merasa ini salah satu hal yang perlu kita tingkatkan lagi, karena bagaimanapun bidang clean energy atau clean teknologi ini tentunya akan sangat berkembang di Indonesia ini. Dengan masyarakat kita yang sangat banyak, otomatis nanti demand-nya akan semakin meningkat. Dan nggak nyangka juga ya ternyata respon teman-teman semua tentang podcast PB Basecamp lumayan oke. Bahkan ada orang-orang yang saya nggak kenal sebelumnya tiba-tiba kontak saya, wah bang saya nonton videonya abang, wow keren podcastnya semacam. Ya, sama dan itu juga pernah kan? Seperti itu. Jadi mereka itu bahkan bertanya, bang request dong kalau untuk video ini dibikinin seperti ini. Jadi sudah ada respon yang saya merasa itu respon yang sangat positif. Oke. Dan nanti kita akan bicara itu bang lebih detail lagi nanti. Tapi sebelum itu saya mau bacain dulu sedikit summary dari PB Basecamp kita yang kita mulai waktu itu di bulan November dengan persiapan ala kadarnya, dengan pengalaman yang bisa dibilang nggak pernah ya bang sebelumnya kita berpodcast. Akhirnya bisa sampai ke episode 19 dan ini adalah episode 20 dari PB Basecamp. Jadi Bang Ardi, selama kurang lebih bulan November ya kita mulai sampai dengan episode terakhir di bulan April. Itu kurang lebih sudah ada 4.000 viewers yang nonton channel kita. 4.000 orang itu kalau dikumpulin satu gedung itu penuh juga ya. Banyak ya. Terus untuk subscriber ada 130 subscriber, lumayan. Alhamdulillah. Lumayan. Kita juga nggak nyangka dalam 20 episode kita bisa dapat subscriber segitu. Dan watch time hours kita 700 watch time hour. Untuk sosial media sendiri nih lumayan oke juga, meskipun kita belum terlalu serius dengan sosial media, tapi untuk LinkedIn itu paling terbanyak itu 248 followers yang ngikutin kita di PB Basecamp, dan di Instagram 113 followers. Ya itu sosial media kita, dan ya ini juga menjadi PR kita Bang Ardi ya ke depan. Kita mau pengen lebih aktif lagi di sosial media biar teman-teman semua berasa menjadi bagian juga dari PB Basecamp ini. Amin. Dan untuk tamu-tamu kita di
season pertama itu kita macam-macam ya Bang Ardi ya. Kita Iya, betul. ngundang tamu dari background yang berbeda-beda ya. Ada yang dari developer, ada yang dari Akademisi. PC, akademisi, dan juga ada yang dari manufaktur, juga ada Iya. ada yang dari NGO juga. Iya, betul. Dan tentu kita Ada mau yang dari instansi pemerintah sebenarnya, cuma ada. tapi dari sisi ini dia tidak ingin ditampilkan sisi instansi Yes. pemerintah. Dia ingin memberikan hal dari sisi personal gitu. Ya, dan nggak nyangka juga ya, kita bisa ngobrol dengan orang-orang yang bisa dibilang kunci lah ya di perusahaannya masing-masing. Dan itu juga menjadi pengalaman kita semua, kita berdua yang berharga. Betul sekali. Tentunya kita mau ngucapin juga buat tamu-tamu kita, terima kasih. Ada yang dari NGO kita ngobrol bareng Daniel dan juga Arif ya, Mas Arif dari Nexus dan juga IESR. Kita juga ada terima kasih juga buat perusahaan developer seperti Sun, Total, Surya, dan juga EPC ya, ada Sedayu, ada Sinergi, Altan Energi, dan juga Supreme Power. Ada yang juga dari akademisi, ada yang dari kampus, dan untuk dari manufaktur kita thank you banget dari Ali dari Huawei udah jadi bagian dari PV Basecamp di season pertama. Wow. Tapi ini Gimana? memang menarik ya, sehingga kalau kita lihat, kalau kita flashback lagi dari episode pertama sampai yang terakhir kali, ternyata berbicara dengan orang-orang yang kita bisa katakan mereka salah satu orang kunci di perusahaan masing-masing, itu tetap asik itu. Nah, kadang-kadang bagi seorang mahasiswa misalnya yang ingin lulus kuliah, itu ketika melihat satu nama perusahaan, mungkin merasa tidak pede gitu. Tapi yakinlah, sebenarnya kalau seandainya kita ingin masuk dan atau berkontribusi di satu perusahaan, itu kan sebenarnya nilai yang baik dan niat yang baik ya. Jadi jangan takut, tetap ya kita sama-sama belajar ya, teman-teman bisa belajar dengan cara teman-teman masing-masing. Tapi pada intinya perusahaan itu akan selalu, banyak perusahaan itu akan selalu senantiasa membuka pintu untuk teman-teman yang mempunyai niat yang baik gitu. Jadi tetap semangat ya bagi yang ingin masuk ke bidang ini. Keren. Yes, Bang Ardi, ini kan kita dari episode pertama ya, Yes. November sampai April terakhir, episode terakhir. Kalau dari aku pribadi ya ngelihat banyak perkembangan ya Bang, banyak perkembangan, Yes, banyak pengalaman, pasti. ilmu yang didapat secara personal. Mungkin dulu waktu kuliah punya basic untuk jadi penyiar radio segala macam. Tapi ketika ngebuat podcast dengan durasi yang 1 jam dan dengan topik yang ditentukan dan dengan tantangan gimana ngebuat pembicaraan itu tetap mengalir asik dari awal sampai akhir. Kalau dari aku pribadi itu belajar ya Bang, belajar. Betul. Gimana. Tapi Fidel lebih berpengalaman sih di bidang penyiaran. Saya cuma waktu SMA doang. Ya cuma berapa bulan, kalau Fidel tahunan. Tapi tetap Bang, ngebuat podcast ini jadi beda karena 1 jam gitu kan dengan topik yang kita harus tetap bisa ngebuat secara pemateri pun harus kita bisa menjaga gimana dia tetap bersemangat dalam menjawab pertanyaan gitu kan, suasananya harus kita bangun segala macam. Kalau aku pribadi memang belajar sih Bang, ngebuat pertanyaan gitu kan, bahkan setting Zoom juga belajar. Editing mungkin dari Bang Ari nanti bisa tambahin. Terus juga dari gear ada perkembangan, mungkin awalnya cuman dari mikrofon dari laptop, sekarang juga ada mikrofon sendiri segala macam. Kalau aku pribadi itu dari sisi pribadi pengalaman yang worth unik, it ya, menarik ya. Iya, meskipun kita memang tujuan kita awal kan memang kita pengen sharing kan, dan kita memang meniatkan ini untuk bantu orang, jadi terasa nggak beban gitu, karena kita juga dapat ilmu selama kita mengerjakan ini, dan ini adalah hal yang kita suka juga. Kalau dia Bang Adi gimana Bang? Selama ini apa yang didapat secara personal mungkin? Kalau diingat-ingat ya, kalau saya pribadi untuk mengerjakan satu hal yang dari PV Basecamp ini yang paling penting itu adalah sisi waktu ya. Kita kan sama-sama harus membagi waktu kita. Kalau dihitung misalnya semua waktu yang kita keluarkan, bukan hanya dari sisi jam aja sih,
Tapi kadang-kadang ketika kita tidak sedang mengerjakan PV Basecamp pun kita tentunya akan berpikir kira-kira apa inovasi yang harus kita berikan gitu. Nah, saya nggak kebayang juga sih ternyata sudah sejauh ini kan. Dan kemudian saya juga harus belajar lagi beberapa hal terkait editing juga karena saya bukan ahli juga di bidang itu. Cuman saya karena ingin menampilkan sesuatu yang mungkin lebih baik, lama-kelamaan ingin lebih baik, jadi saya belajar terus. Dan untuk teman-teman juga yang sudah tampil, itu tentunya saya karena editing ya, jadi ada beberapa hal detail yang saya harus perhatikan menit demi menit. Itu cukup menantang sih, tapi yang paling membuat itu terasa mudah dan terasa nikmat itu ketika saya memberikan makna nantinya ketika video ini diupload. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Nah, ya mudah-mudahan itu bisa ya mempermudah hidup kita semua lah, mudah-mudahan insya Allah gitu. Dan aku juga ngeliat kan Bang Ardi yang dari awalnya editingnya wah seadanya gitu kan, akhirnya dengan waktu yang lama akhirnya menemukan cara gimana cara ngebuat editing itu dengan waktu yang lebih singkat gitu kan, dengan tampilan lebih simpel segala macam. Dan itu juga pasti jadi jadi apa ya Bang ya, ilmu yang kita juga happy melakukannya Bang ya. Ilmu yang dapat betul. Happy untuk karena nggak disangka ternyata ada teknik yang seperti ini. Misalnya kalau kita potong satu persatu kemudian kita dengarkan susah ya. Jadi kita harus cari cara gimana cara itu bisa memangkas waktu bekerja kita. Karena kita ingin efisiensi kan gitu. Jadi buat teman-teman pejuang energi yang bertanya-tanya sebenarnya di PV Basecamp ini siapa aja sih orang-orangnya? Ya ini kita berdua. Ya, seperti yang teman-teman lihat yang ada. Di awal kita berdua bareng-bareng kita ngerjain, mungkin aku lebih banyak cari tamu ya kan, mungkin topik-topik apa yang dibahas segala macam. Dan Bang Ardi di sisi editing juga di sana berperan banyak, dan juga sosial media kan untuk postingan di sebenarnya pekerjaan video itu banyak sebenarnya. Saya merasa itu cukup sibuk ya dan cukup memeras kepala juga. Fidel juga dia mencari tamu, koordinasi, kemudian harus memikirkan. Cuma kita bagi-bagi tugas. Tugas kita itu dari sisi teknis kita terbagi, tapi meskipun tujuan kita sama. Jadi kita happy mengerjakannya. Alhamdulillah. Itulah teman-teman semua, kita selama ini mengerjakan yang berdua. Jadi kalau teman-teman ngelihat ternyata kalau misalnya ada hasil yang kurang menarik ya mohon dimaafin ya. tapi kita bakal seperti episode pertama kita improve terus sampai dengan sekarang kita berharap bakal jadi lebih baik ke depannya. Dan aku juga pribadi belajar juga kan Bang Ardi ya, ngebuat editing menggunakan Canva. Mungkin bagi beberapa orang ini wah itu hal yang biasa, tapi bagi aku pribadi pengalaman yang ini juga ya. Karena gimana harus ngebuat tampilan thumbnail dari YouTube itu menarik gitu kan. Betul. Terus keren video. Postingan dari Instagram itu menarik gitu kan. Meskipun nggak terlalu menarik, tapi bagi aku itu, bagi orang yang belum pernah melakukannya itu usahanya lumayan keras. Tapi bagus kok, semua thumbnailnya bagus. Jadi secara pribadi saya suka gitu. Jadi ini mungkin behind the scene buat teman-teman semuanya. Kita bukan kita mengerjakannya tidak dengan banyak tim. Memang pure kita berdua yang mengerjakannya. Jadi kita mengerjakan teknis juga tapi memang kita hanya melihat itu tujuannya sih. Jadi tujuannya nanti sesuatu itu bisa menjadi bermanfaat, dan mudah-mudahan ada hal-hal lain nanti yang bisa kami inovasikan dari sini. Entah nanti ada sesuatu nanti kedepannya yang bisa dirilis barangkali. Nanti di akhir kita akan kasih teman-teman semua sebuah kabar terbaru, tapi nanti kita simpan dulu di akhir ya teman-teman semua. Oke, Bang Ardi, ini kan kita udah undang tamu ya dari bermacam background ya, ada yang dari developer, ada yang dari PC, akademisi, NGO, dan juga manufaktur. Dari Bang Ardi ada nggak ya momen yang terfavorit lah, mungkin dari segi bintang tamu ataupun topik ataupun hal lainnya selama kita podcast di PV Basecamp ini, Bang Ardi? Iya. Kalau dari saya pribadi sih lebih ke momen awal-awal ya. Awal-awal kita mulai video pertama itu kan kita langsung mengundangnya itu bisa dibilang dia peneliti kan ya. Dari ISR kan semuanya rata-rata peneliti.
Dan ya cukup ini sih ketika memulai itu saya harus ngomong apa ya, karena ini ketika ngomong dengan peneliti kita harus menggunakan bahasa yang saintifik, yang berbau ilmiah semuanya. Nah itu salah satu tantangan, tapi di luar ekspektasi ya, berbicara dengan Daniel ini betul-betul asik ya. Itu momen yang pertama. Nah, itu karena awal-awal memulai itu rasa yang saya, waduh, ternyata alhamdulillah lancar. Dan juga ada, mungkin saya ingin ambil dari sesinya Kukuh ya. Kukuh ini menarik karena dia ingin memberitahu kita nggak bicara sarjana dulu ya, kita bicara anak SMK yang mempunyai keinginan untuk selalu maju dan lama-kelamaan apa yang dia inginkan dapat gitu. Karena memang dengan usaha dia, dengan ya memang bidang dia juga, dan juga dari sisi usaha, doa, segala macam, dan dia sampai ke titik yang sekarang ini, itu cukup keren menurut saya. Kemudian ada lagi, saya ambil poin-poin ini dari yang ini, yang unik-unik ya. Kemudian dari Fitra juga, karena ada dari teman saya yang bertanya, ada nggak video di PV Basecamp yang menjelaskan kira-kira apa sih yang harus kita persiapkan untuk menjadi solar engineer gitu. Saya menyarankan waktu itu video Fitra, karena memang potongan awalnya itu ketika videonya sebelum mulai, Fitra ada menyampaikan bahwa tipsnya menjadi engineer itu seperti apa gitu. Semua videonya bagus, banyak hal-hal yang bisa diambil gitu, tapi ada beberapa hal unik, tanda petik ya, uniknya itu mungkin dari persepsi saya itu unik, tapi semuanya itu saya anggap video sangat-sangat spesial, karena saya pun mengerjakannya pun setiap video itu saya kerjakan sendiri, dan saya mendapatkan banyak sekali pelajaran dari semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih ya untuk semua pemateri, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap lancar kegiatannya. Mudah-mudahan masih mau tetap diundang ya. Iya, amin. Video gimana? Kalau aku pribadi Bang Adi sama sih, semua episode spesial, cuman kayaknya sama Bang Adi yang pertama sama Daniel, karena ini episode yang pertama. Jadi memang ya pembukaannya bagaimana ya, pembukaannya kalau nggak salah itu di awal kita sampai retake ya. Cuma untuk pembukaan doang gitu, pembukaan doang sampai retake karena saking groginya nih episode pertama. Tapi dari sana mulai belajar. Dari sana belajar, kayaknya pertanyaan next harus kayak gini nih, next harus segini gitu. Jadi memang di awal tuh sama Daniel memang berkesan. Ya topiknya juga berkesan, dan juga dia juga penyampaian juga oke. Sama yang spesial juga bagi aku nih ya, ini personal ya, mungkin sama juga Pak Roni ya, Pak Roni. Oh iya, karena Pak Roni itu adalah istilahnya atasan ya di perusahaan yang sebelumnya. Dan ya dia bicara bagaimana dia udah di industri ini 10 tahun gitu kan, dengan perusahaan yang sama. Bayangin loh, kerja di perusahaan PLTS 10 tahun tapi di perusahaan yang sama. Belajar juga dari dia bagaimana pengalaman dia dari awal bisnis industri PLTS ini sampai dengan sekarang. Terus juga cita-cita menarik dari beliau yang juga berkesan. Sama kalau personal juga bareng Surya dari Pak Edwin. Ini jarang-jarang banget kita bisa ajak undang ngobrol Pak Edwin dari Surya. Dia ramah orangnya ya. Iya, dia adalah Chief Technical Officer dari Surya. Salah satu founder juga dari Surya, punya bagian direksi dari Surya lah. Dan kita juga senang bisa bisa ngobrol dengan beliau. Dan itu jadi ini juga sih Bang Ardi. Ternyata dan beliau humble ya Bang Ardi ya. Bang Ardi kita nggak expect humble, dan itu juga menjadi secara personal. Ya siapapun mereka, jabatan mereka, tapi ketika kita ngobrol gitu kan, pasti sisi kemanusiaannya tetap sama gitu kan. Jadi nggak ada yang berbeda. Dia direktur, dia adalah bagian dari perusahaan. Tapi kalau misalnya kita bisa membawakan diri juga dengan baik, ternyata ya semuanya sama gitu kan, semuanya sama. Dan kalau dari Pak Edwin yang tangkap ya poinnya itu, yang selalu aku ingat adalah tentang teamwork, Bang Adi, tentang teamwork. Kalau saya eksponensial.
eksponensial ya. Coba yang mungkin teman-teman bisa ikutin episode bareng Pak Edwin di Surya tentang teamwork. Salah satu kunci dari teamwork adalah ketika kita menyadari bahwasanya pekerjaan yang kita lakukan itu bakal berdampak dengan pekerjaan teman-teman kita. Betul Jadi sekali. kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu itu lambat, gitu kan, maka teman-teman yang lain juga nggak bisa berjalan progresnya gitu kan, karena dia bergantung dengan progres kita. Iya. Jadi ketika Jadi kita bisa membentuk trust ya antar kita masing-masing ya. jadi kalau kita bisa deliver itu cepat, ya maka keuntungannya teman kita juga bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan cepat gitu. Nah itulah kunci Iya. dari teamwork sebenarnya juga, salah satunya adalah bagaimana kita trust dengan teman rekan kerja dan kita menjaga kepercayaan tersebut, jadi tim itu bisa bekerja dengan lebih baik gitu. Ya, betul sekali. Itu dari Pak Edwin ya. Saya nggak nyangka juga sih Pak Edwin itu orang yang sangat sibuk gitu, tapi dia mampu menjelaskan beberapa hal itu dengan ya caranya sangat sederhana, dan saya ngerasa kalau siapapun yang tonton itu bisa pahami sih. Saya yakin sekali gitu. Dan ini Del, dari episode kita ini, kita nggak nyangka ya, ternyata ketika awal mula video itu dibuka oleh Daniel, dan waktu penutupan sesi sebelumnya itu juga ada Daniel pertama. Gitu ya. Dua kali ya dia tampil ya, alhamdulillah. Daniel pun salah satu yang ini ya, ketika saya lihat cara berbicara itu dia sangat sopan ya, dia sangat sopan dan untuk berbicara itu dia penuh dengan ya ada pertimbangan gitu, enggak mesti begini enggak. Jadi itu mungkin jadi ini jadi salah satu pelajaran untuk teman-teman, untuk kita semua kan, bahwa hal-hal yang seperti itu memang kita harus bisa menyampaikan dengan cara yang tidak mengundang mengundang hal-hal yang buruk gitu. Itu bagus tuh caranya. Sekali lagi semua bintang tamu bagi kita berkesan cuma ini adalah pandangan pribadi. Dan juga Bang Ardi, spesial juga nih di podcast kita ngundang Pak Kunevi. Oh iya, itu dosen kita ya. Itu dosen kita, kita kebetulan di kampus yang sama, UIN Suska Riau di Pekanbaru. Dan ya kita pertama kali dikenalkan energi terbarukan itu adalah sama Pak Kunevi. Ya di sana kita dikenalkan, oh ternyata ada energi terbarukan, ada energi surya, angin, air, biomas, geothermal dan lain segala macam, dan akhirnya kita bisa undang beliau di podcast kita. Itu juga berkesan ya. Kita jadi tahu bagaimana kita bisa jadi lebih dekat bareng Pak Kun. Bahkan Bang Ari sekarang juga lagi ngerjain project bareng dengan Pak Kun. Itu juga alhamdulillah ya mau kita bahas. Dan thank you terus terima kasih lah ya untuk Pak Kunevi udah mau jadi tamu kita, dan juga udah mau jadi, kalau saya pribadi itu kurang lebih mentor juga ya, karena di awal karir saya sering diskusi dengan Pak Kun, Pak gimana ini, akhirnya dikasih pandangan dan akhirnya bisa sampai sekarang. Yes, betul sekali. Tapi ini perlu dijelaskan juga sama teman-teman ya. Ini kita pada sesi ini kita lebih ke recap ya. Dan ini no setting ya. Ini betul-betul kita mulai, kemudian ya mungkin beberapa alur saja kita bicarakan. Tapi jawaban kita ini pure memang dari diri kita masing-masing gitu. Jadi supaya tidak salah paham. Itu untuk Pak Kunevi sendiri ya. Itu memang sampai sekarang beliau memang selalu ini ya, untuk di energi terbarukan itu selalu ini berproses untuk membuat karya-karya beliau. Itu keren sih. Saya nggak nyangka banyak orang-orang yang bersemangat, akademisi yang bersemangat, dan juga di ini setelah sebelum Pak Kun itu juga ada Pak Iksan ya. Beliau juga Iksan. Itu wah gila dah. Keren. tapi kalau dari Bang Ardi ada nggak ya setelah podcast ini terus pengalaman yang didapatkan gitu dari bidang tamu kita, dari pengalaman ada. Gitu. Ya. Kalau aku ada. Jadi sebenarnya waktu itu kita pernah undang kan si Ali ya. Nah itu waktu ada acara expo ya di Kemayoran. Nah itu saya melihat itu Ali sedang presentasi Huawei ya.
Nah, cuma saya nggak sempat say hello karena dia lagi di atas panggung dia kan. Podium ya. Saya waktu itu di bawah cuma nonton. Nah, itu kebetulan kemarin ketemu, ternyata waktu ini pelatihan Huawei saya ketemu gitu, dan itu ada Ali. Jadi kita secara pribadi ini membuat relasi baru. Nah, ini sangat positif ya. Karena ya dalam Islam pun ya, maksudnya begini, ketika kita menambah relasi itu berpotensi menambah rezeki gitu. Itu Peluang sih pintu rezeki. poinnya di situ sebenarnya. Kalau pribadi kebetulan juga dengan tamu kita, salah satu tamu kita yaitu Mas Reza. Mas Reza. Ya, teman-teman mungkin kalau bisa lihat episode kita sama Mas Reza, kita bisa tentang hybrid di Indonesia. Mas Reza kebetulan dia sekarang kerja di Petronas New Energy di Malaysia. Jadi pertama kali ngobrol sama Mas Reza sebenarnya di podcast. belum pernah ketemu langsung, cuma kenalan di podcast. Kita ujung ketemu podcast, akhirnya jadi teman baik. Dan sampai akhirnya saya pindah ke Malaysia itu kok hubungi Mas Reza gitu kan, dan dia bantu banyak dari mulai bantuin cari penginapan apartemen di sini, bantuin sekedar ngebuat kartu untuk bisa naik kereta gitu segala macam, dan sekarang jadi teman baik di Malaysia. Alhamdulillah. Karena dan itu bukan ngobrol-ngobrol di PV Basecamp ini, dan itu sebenarnya banyak lagi, kayak misalnya tiba-tiba ada orang yang nanya, kayak ngeliat dari jauh tuh kayak pernah lihat gitu kan, terus nanya, kapan lagi podcast bang gitu. Itu padahal belum pernah ketemu gitu kan, tiba-tiba ngobrol terus nanyain kapan lagi podcast gitu, dan itu ngebuat kita selalu makin semangat ya Bang Ari ya, untuk ngebuat betul sekali podcast dan juga program-program lainnya di PV Basecamp. Next, seperti yang saya bilang di sebelumnya, bakal ada hal-hal baru yang mau kita announce bagi teman-teman semua di PV Basecamp. Ini juga sebagai penutup kita di episode kali ini, recap season pertama. Bakal ada apa nih gitu next di PV Basecamp gitu. Mungkin Bang Ari bisa cerita dulu. Oke, jadi kalau melihat PV Basecamp ini, tujuan kita kan ingin memberikan informasi yang bermanfaat. Nah, mungkin dari kebermanfaatan ya mungkin yang bisa kami berikan, kami ingin meningkatkan lagi gitu. Jadi ada hal-hal kedepannya itu mungkin seperti video, entah itu tutorial, entah itu pengenalan project, entah itu dari sisi komponen, entah itu mungkin ada beberapa training yang kita berharap bisa berikan secara gratis gitu untuk teman-teman gitu. Nah, ini sangat membantu bagi teman-teman yang semangat ya untuk bergelut ya, yang ingin berkecimpung di bidang energi terbarukan, clean energy atau clean teknologi, itu sangat bisa membantu. Nah, itu mudah-mudahan dari sela-sela waktu kita bisa berkontribusi juga untuk memberikan hal itu tentunya. Tentu kita juga butuh support juga dari teman-teman, kita butuh masukan, kita juga butuh like dan komen dan share sih sebenarnya juga. Kemudian kalau ada ide, mungkin ada saran, bisa langsung ditulis di komen atau kirim ke email juga, itu bisa gitu. Intinya kami ingin berproses terus sih. Jadi ya mungkin secara ini ya, clue-nya adalah itu yang mungkin next-nya kita harapkan akan ada, insya Allah mudah-mudahan di tahun ini. Ya, dan dari awal kita ngebuat podcast, kita ngobrol-ngobrol, kita tetap punya satu tujuan yang sama, yaitu kita mau memberikan kesempatan yang sama buat banyak orang. Tentunya dengan bidang yang kita pahami sekarang adalah clean energy teknologi, khususnya di solar, dan itu kita mau tetap jaga itu, dan biar teman-teman semua bisa terinspirasi ya, mungkin jadi engineer atau mungkin jadi pengusaha di bidang clean energy teknologi, mungkin jadi akademisi dan segala macamnya. Yang tadi Bang Ari udah bilang, kita berencana bakal
menambahkan lagi program di channel PVS Camp. Kita mau ngebuat ini adalah tempat ataupun platform di mana benar-benar kalian semua bisa belajar clean energy teknologi gitu kan. Dan yang terdekat memang sesuai dengan waktu dan juga kemampuan masing-masing gitu kan. Mudah-mudahan di sampai akhir tahun kita bisa launch program baru. Salah satunya adalah membahas tentang hal-hal basic seputar PV system dan juga mungkin seputar tentang komponen ataupun review seputar produk-produk PV system ya. Itu dari segi channelnya PV Basecamp sendiri. Dan yang selanjutnya dari segi podcast kebetulan di episode 1 sampai 19 terakhir kebanyakan itu kita undang tamu-tamu dari industri solar ya, PLTS gitu kan. Dan memang kenapa kita mulai dari sana karena kita berdua juga mulai dari kerja di bidang PLTS gitu. Iya, betul sekali. Kita punya relasi dan kenalan teman-teman banyak di PLTS dan itulah kenapa kita mulainya dari PLTS. Tapi sebenarnya kita intinya pengen ngebuat sharing-sharing terhadap seluruh bentuk di clean energy ya. Mulai dari ya clean energy lah pokoknya yang berhubungan dengan clean energy kita bakal cakup semua hal tersebut. Makanya di season kedua kita bakal memperlebar lagi topik dan juga bintang tamu. Yaitu kita berencana untuk undang dari bidang energi terbarukan lainnya, mungkin ada yang dari biomasa, geothermal, angin, ya kan, atau air. Dan kita juga mungkin bakal bicara tentang EV, ya kan, electric vehicle. Kita mungkin ada berencana juga undang tamu dari sisi karbon segala macam. Pokoknya kita mau bahas hal yang lebih luas lagi seputar clean energy. Dan tentu kami tetap butuh support teman-teman semua ya untuk tonton dan juga share episode dari PV Basecamp. Dan dalam beberapa hari lagi kita juga sebenarnya sudah ada teman-teman semua yang mungkin lebih prefer dengarkan podcast kita audio. Kita udah ada di Spotify sebenarnya teman-teman semua. Tapi memang jarang kita upload dan mungkin nanti dalam beberapa hari kita bakal upload semua episode PV Basecamp dalam bentuk versi audio only ya buat teman-teman semua yang mungkin pengen dengerin ketika lagi mengemudi ataupun lagi santai lebih prefer ke audio. Nanti kita juga bakal lebih sering upload di audio. Dan yang terakhir juga kita berencana untuk menambah tim di PV Basecamp. Jadi kalau teman-teman semua dengar dari yang awal kita ngomong bahwasannya kita mulai PV Basecamp ini cuma berdua doang. Saya dan Bang Ardi, kita dari mulai tamu, program dan juga pertanyaan sampai dengan editing semua kita cari, kita lakukan berdua. Dan dalam beberapa ya karena kita punya target yang besar. Makanya kita butuh tim tambahan. Kita mau kenalin teman-teman. Siapa itu, Del? Siapa gitu? Jadi kita perkenalkan ya. Kita kenalkan ya. Mungkin Akri bisa nyalakan videonya. Ois. Halo, Akri. Halo. Akri Romansyah. Bang Fidel, Bang Ardi. Yes. Halo, alhamdulillah. Ya, teman-teman pejuang ini inilah timbal kita, Akri Romansyah. Dia bakal kita sebutnya sebenarnya adalah program manager atau apa, pokoknya berhubungan dengan proses pre dan juga post ya, editing dan untuk program-program PV Basecamp. Ya. Mungkin Akri bisa kenalkan diri sama teman-teman pejuang energi semua. Oke, sebelumnya selamat malam, mungkin selamat pagi atau selamat siang, kapanpun mungkin para pejuang energi nonton video ini ya. Mungkin pertama perkenalkan dulu, nama saya Akri Romansyah. Mungkin teman-teman bisa panggil lebih akrab Akri. Kebetulan untuk saat ini saya lagi stay di Bandung ya, Jawa Barat. Bandung. Ya.
tahu lah, untuk teman-teman di sini semua udah pada tahu lah gimana Bandung, nggak perlu diceritain ya. Niatnya mungkin di sini mencoba membantu PV Basecamp pada umumnya, mungkin membantu dari segi pre atau pasca recording ya, Bang Fidel. Mungkin yang saat ini yang akan dibantu dari sisi itunya ya. Nah, kemudian mungkin di kedepannya ketika ada beberapa hal lain yang mungkin bisa saya bantu ya, mungkin akan saya bantulah demi pastinya tujuan tadi PV Basecamp kedepannya yang sangat besar tadi ya kan Bang Vital ya. Mungkin segitu saja perkenalan. Yes, jadi teman-teman semua, Akri juga dari kebetulan kita dari ini tanpa kita mengkotak-kotakan ya, tapi memang ini kita mulai dari orang yang terdekat dulu. Ini juga salah satu teman-teman dan juga adik saya juga di kampus, dan saya juga ngeliatin bagaimana perkembangan dia, dan sekarang masih kerja di Solar ya, di Solar. Cuman dari dulu memang suka di bidang ya berhubungan dengan kamera, editing, videografi dan segala macam, dan dia juga punya YouTube channel kebetulan. Buat teman-teman semua bisa ikutin ya. YouTube channelnya apa, Kri? YouTube channelnya GDR Motovlog. GDR Motovlog. Dan ya yang seperti kita bilang, kita mau kasih yang terbaik buat teman-teman pejuang lagi semua. Makanya kita coba bukan hire sebenarnya, kita hanya kolaborasi. Ya, kolaborasi orang-orang, dan ya tentu kita mau ngebuat ini jadi besar lagi impact-nya buat kalian semua. Ya, itu adalah pengumuman terakhir dari kita di tim PV Basecamp. Sejauh ini kita ada tambahan tim baru, Akri. Alhamdulillah. Bakal fokus ke pre dan juga post editing dari program channel PV Basecamp. Dari sisi teknis sih, Del. Dari sisi teknis kan memang dia teknis, ini ya, editing ya. Yes. Tapi sebenarnya kita sama. Ya kita masih seperti yang saya bilang, kita mau ngebuat ini apa ya, kayak kita kerjanya juga happy ya, Akria, Bang Ardi. Dan kita pengen kasih manfaat yang lebih buat teman-teman semua. Jadi kita senang melakukannya, dan semua itu bisa pesan tersebut ataupun vibrasi tersebut bisa sampai teman-teman semua. Asik. Dan kita juga butuh support teman-teman semua ya, untuk selalu support kita di channel PV Basecamp. Yang saya bilang tadi, bantu share, bantu like, dan juga kita juga open ya buat teman-teman semua yang mau berkontribusi di PV Basecamp dalam berbagai hal ya. Bisa kontak kita juga di pvbasecamp.id@gmail.com. Teman-teman pengen semua pengen kolaborasi bareng PV Basecamp. Dan Bang Adi, kayaknya yang ingin jadi tamu boleh juga kan, Del, menyampaikan keinginan yang sendiri. Yang mau cari tamu, dan mungkin teman-teman semua punya saran, punya ide sama macam, bisa email kita di pvbasecamp.id@gmail.com, atau bisa kontak saya pribadi di LinkedIn, di Instagram. Yang teman-teman bisa lihat di deskripsi nanti. Dan kurang lebih itu adalah recap podcast season pertama. Wow. Nggak terasa ya, Del? Nggak terasa. Bang Ardi, last statement mungkin. Oke, palingan nggak banyak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semua pemateri, tentunya juga semua penonton, semua yang telah mendukung, semua yang telah mendoakan, dan kami berdoa juga, kami ingin berusaha juga agar bisa lebih baik lagi ke depannya, dan ada banyak manfaat yang bisa kita berikan. Mungkin dari saya cukup itu dulu, dan minta dukungan teman-teman dari sisi saran dan segala hal yang bisa membuat kami bisa lebih baik. Cukup. Ya, tentunya ya, kita open buat semua masukan, buat semua ide yang berhubungan untuk kemajuan channel ini, dan kita siap untuk season kedua dan season berikutnya, dan channel-channel dan program-program lainnya di PV Basecamp. Oke, teman-teman pejuangan lagi, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Inilah recap season pertama,
Dan ya, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel kita. Dan juga ikuti kita di sosial media, di Instagram, LinkedIn, dan juga di Facebook. Sampai ketemu di episode VBScam berikutnya. Fidel dan Ari pamit, dan juga Akri pamit, dan bye. Bye-bye. Bye-bye. Salam.